Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Salat itu proses berkembang. Finalnya itu awal-awal Nabi di Madinah. Itu finalnya. Ya. Coba Bapak bayangkan, perintah salat 5 waktu itu turunnya ketika Nabi Isra Mi'raj. Perintah salat 5 waktu. Isra Mi'raj itu Nabi sudah berdakwah 11 tahun 4 bulan. 11 tahun 4 bulan atau usia Nabi 51 tahun lewat 4 bulan Isra Mi'raj. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Kalau orang memahami salat baru Nabi lakukan di umur 51, Nabi jadi Rasul di usia 40, berarti 11 tahun ngapain aja Nabi? 11 tahun. Ya kan? Sebetulnya yang diterima oleh Rasul itu perintah salat 5 waktu. Itu yang ketika Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, salatnya sudah ada, tapi belum 5 waktu. Salatnya sudah ada. Jadi ibadah itu selalu mendahului kewajibannya. Nabi sudah salat, tapi belum ada kewajiban 5 waktu, baru nanti final salat 5 waktu. Nabi sudah puasa sunnah, baru nanti ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi sebelum itu wajib sudah dilakukan sebagai ibadah yang sunnah, begitu sudah. Ya. Khusus salat itu ada hadis Aisyah, kanat awaluma furidatus shalah rak'atani fis sabahi wal masa. Pertama kali salat itu diwajibkan 2 kali, itu pagi dan sore 2 rakaat. Lalu nanti ada ayat yang 3 waktu. Aqimus salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Plus tambahan 1 tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Baru nanti kemudian finalnya itu di saat Nabi selesai Isra Mi'raj, nerima kewajiban salat 5 waktu. Kapan berakhirnya proses itu? Kalau proses bakunya salat, enggak boleh ngomong, enggak boleh ini, enggak boleh. Itu awal-awal Nabi di Madinah. Proses bakunya salat. Tapi kalau penambahan jenis salat itu masih berlaku sampai beberapa tahun sebelum Nabi meninggal. Salat gerhana matahari. Nabi ngalami kan cuma 1 kali. Di umur Nabi 62 atau 1 tahun sebelum meninggal. Artinya sebelum itu belum ada salat gerhana matahari. Ketika Nabi ngalami baru ada perintah salatnya, baru ada ya. Jadi wahyu itu berangsur-angsur turun, perintah juga berangsur-angsur turun ya. Tapi secara umum salat, jenis salat terakhir yang syariatnya datang belakangan itu salat gerhana matahari ya. Itu termasuk yang paling akhir. Karena bertepatan dengan meninggalnya anak Nabi yang namanya Ibrahim ya. Atau ada salat yang sebagian sahabat jalankan, tapi sahabat yang lain nggak tahu. Jangan salah Pak. Ada yang bilang ulama salat tasbih itu nggak ada. Salat tasbih itu nggak ada. Karena hadisnya memang berasal dari Abdullah bin Abbas yang sahabat-sahabat lain nggak tahu. Ya. Puasa juga sama. Jangan kaget kalau dalam madhab Maliki puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak ada. Lalu kita kan nganjurkan sekali kan, kalau orang habis puasa Ramadan 6 hari tambah bulan Syawal. Tapi justru di madhab Maliki itu tidak ada. Alasan Imam Malik itu ya sederhana sekali. Kami tinggal di Madinah, dari zaman dulu nggak ada tuh melihat orang puasa 6 hari bulan Syawal, nggak ada. Ya, itu alasan kan sebenarnya sederhana sekali. Cuma maksudnya Imam Malik itu, Nabi itu hidup di Madinah loh, Ketika orang Madinah saja merasa tidak tahu, kok bisa-bisanya ada sebagian orang yang merasa tahu begitu. Tapi hal-hal yang beda pendapat ini sifatnya pada ibadah-ibadah yang sunnah, bukan pada ibadah-ibadah yang wajib. Jadi final sekali itu kapan? Ayat yang terakhir turun sebelum al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat
hutang, ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu ayat paling panjang, Pak. Satu halaman sendiri. Itu tanda kalau utang itu urusannya panjang, gitu kan. Nah, ayatnya paling panjang sendiri. Itu terakhir kali turun sebelum nanti al-yaum akmaltu. Al-yaum akmaltu itu turun tanggal 9 Zulhijjah. Nabi wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada jeda waktu dari ayat terakhir turun dengan Nabi meninggal itu. Anggap misalnya Muharram, Safar, 3 bulan. Apa yang dimaksud dengan syariat yang lengkap? Syariat itu sudah tidak ada tambahan, tidak ada. Cuman bedakan, Pak. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya kebaikan. Ini beda. Kalau ibadah itu paten, harus ada tuntunannya dari Rasul. Kalau ibadah, kalau kebaikan itu pokoknya menurut kita baik bisa dilakukan. Kalau kebaikan, kalau ibadah tidak. Contoh misalnya, ada sholat gerhana matahari, ada sholat gerhana bulan, ada sholat minta hujan. Kira-kira kalau tolak hujan, sholatnya ada apa enggak? Kira-kira. Ada, Pak, benar itu ada. Ustaz, saya mau hajatan, minta sholat tolak hujan. Sholat hajat aja, Pak. Nanti doanya jangan tolak hujan, doanya minta diberkahi acaranya, gitu saja. Urusan mau hujan mau tidak, biar urusannya Allah. Dipikir saya itu pelihara hujan apa? Datang minta hujan ditolak gitu kan. Ya kalau sholat minta hujan ada, istisqa. Sholat tolak hujan nggak ada. Jadi kita nggak bisa bikin ibadah-ibadah baru. Tapi kalau kebaikan itu kita tidak perlu contoh, tidak perlu. Karena perintahnya jelas sekali, waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak perlu contoh sebelumnya. Ya, tapi kalau ibadah itu harus ada contoh sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami.